Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah di pagi ini pada subuh bisa bertemu dengan kawan-kawan semua yang ada di Pondok Abdurrahman bin Auf ya, lewat kanal Zoom meeting seperti ini. Semoga pertemuan kita hari ini pagi ini bisa menjadi wasilah pertumbuhan kita, kehidupan pribadi dan juga amal kebaikan kita juga nantinya gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ini menjadi sangat fundamental buat kita, terutama buat para pejuang muslim, para pengusaha muslim gitu ya. Sebagaimana juga teman-teman ketahui bahwa di pondok itu kita punya visi besar untuk menjadi wasilah untuk teman-teman itu menjadi sosok yang sangat, pertama adalah Qur'ani ya, yang kedua adalah peduli, dan ketiga adalah mandiri ya. Dimana tiga ini memang menjadi karakter idaman kita, karena banyak sekarang orang-orang yang memang mereka itu Qur'ani gitu ya, dan juga peduli tapi tidak mandiri gitu ya. Tidak mandiri dalam arti mereka masih hidup ketergantungan sama orang lain, dan ya serta maisyahnya, kehidupannya tuh masih bergantung lah sama orang gitu. Itu kan jadi isu juga gitu ya. Atau kondisinya adalah mereka Qur'ani, mandiri tapi tidak peduli. Ini orang-orang yang kaya, sultan ya, tapi ya gak pernah pengen bantu orang-orang sekitarnya gitu. Atau sebaliknya, mereka peduli sama mandiri tapi tidak Qur'ani. Mereka kaya, mereka sangat peduli dengan orang sekitarnya, tapi tidak Qur'ani. Basic-basicnya itu bukan atas dasar fundamental Islam. Nah, ini yang sekarang lagi terjadi rame-rame kan. Oh, ini lagi ramai itu kan isu ya adalah gitu ya, afiliator yang ramai diperbincangkan di Instagram ataupun di sosial media, yang mereka kekayaannya luar biasa ya, tapi ya dihasilkan dari cara yang ternyata juga dalam tanda kutip luar binasa. Walaupun ujung-ujungnya nanti dilempar hartanya tuh untuk sesuatu yang memang tanda kutip juga terlihat baik ya. Nah, ini kan jadi masalah. Maka buat kita mah sebenarnya untuk mencari kekayaan, mendapatkan kekayaan, apapun bisa sebenarnya mah. Ajar sikat gitu. Bahkan kemarin saya waktu saat halakoh itu ngobrol panjang lebar, sama juga jam 5 pagi begini gitu ya. Perbincangan antara saya dan juga kawan-kawan yang lain, pengusaha yang lain, juga sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada di antara kita yang sekarang punya kekayaan luar biasa hingga sampai di angka misalkan katakanlah puluhan miliar ya, dari segi kekayaannya ataupun ratusan miliar, itu perlu kita pertanyakan. Kenapa perlu kita pertanyakan? Dari mana harta tersebut didapatkan? Ya, karena kudu dicek, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan nantinya gitu. Karena kalau misalkan kita sekarang hidup dalam era kapitalis, dalam zamannya sekularis, dalam zamannya hedonis gitu ya, banyak hal-hal yang memang kita tabrak agar demi mendapatkan yang namanya kekayaan. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya kaya itu bukan tujuan, itu poin tuh penting ya. Kaya itu bukan tujuan, kaya itu hanya sekedar jalan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya jelas, mendapatkan ridha Allah. Kan begitu. Nah, maka jangan sampai ambisi kita untuk mendapatkan kekayaan, pengen kaya gitu ya, pengen jadi sultan gitu, itu menabrak semua hal. Dalam hal ini adalah hal-hal yang memang dilarang sama Allah, sama agama. Makanya yuk, mumpung sejak dini nih ya, saya saat ini usia 30, tapi bersyukur udah belajar tentang agama sejak muda gitu ya, sejak usia SMP ya, sama kayak kalian lah gitu ya. Minimal ilmu-ilmu alatnya udah dapat ya, ilmu sorof, nahu, Quran, mufrodat dan kayak gitunya tuh udah dapat dulu tuh. Jadi kalau pas giliran belajar bahasa Arab, belajar kitab gundul tuh udah insya Allah paham lah gitu ya. Nah, dibekali lagi waktu itu saya belajar juga dengan secara serius tentang fikih muamalah, tentang belajar Islam, sehingga pas giliran terjun ke lapangan, dalam hal ini adalah di bisnis gitu, di dunia nyata ya, yang nggak bego-bego amat gitu ya. Pertama itu, kedua nggak polos-polos amat. Nah, ini penting. Maka yang menjadi atas dasar kita bergerak itu bukan uang, ya, bukan harta,
Yang teman-teman juga saya yakin tahu, harta itu yang namanya harta nih ya, mal gitu ya. Bahasa Arabnya kan cenderungan, kecenderungan kalau buka kamus itu ya, muyul itu adalah kecenderungan. Muyul berasal dari kata mal. Malun itu harta. Harta ini akan cenderung ya, karena artinya kecenderungan, itu akan memperlihatkan tabiat aslinya orang yang megang. Jadi kalau misalkan sekarang yang megang itu adalah orang baik, maka insya Allah harta yang dimiliki itu akan membuat dirinya menjadi lebih baik gitu. Kalau misalkan harta tersebut dipegang oleh orang yang buruk, misalkan kita punya tabiat yang buruk, maka harta tersebut akan digunakan oleh kita untuk berbuat hal yang buruk. Maka poin penting itu adalah bukan pengen kaya terus dari dengan kekayaan gue pengen berbagi atau sedekah misalkan gitu ya. Karena kalau tabiatnya kita sudah buruk, itu kekayaan itu harta akan jadi buruk juga gitu. Membuat kita makin lebih buruk gitu. Maka poinnya adalah lagi-lagi kita pastikan diri kita ini punya kelayakan, punya kapasitas, punya mindset yang memang positif. Ya, kalau misalkan teman-teman buka surat Ibrahim, ini saya coba buka ya. Surat Ibrahim ayat 23 sampai ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullu hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun. Nah, ini yang menarik, artinya bisa kita baca bersama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, ya, dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi sebelum ada menjulang ke langit itu akarnya kuat dulu ke bawah gitu, ya. Pohon itu menghasilkan buah-buah ya, yang setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu manusia agar mereka selalu ingat. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah perumpamaan yang bisa dipakai untuk segala hal dari segi kehidupan, gitu ya. Bagaimana kita sekarang melihat perusahaan bisnis, katakanlah kehidupan seorang memang hasilnya tuh buahnya tuh baik-baik ya, banyak, dia kaya raya, masya Allah luar biasa gitu ya. Tapi mereka yang sekedar lihat ininya doang, mereka yang lupa adalah melihat bahwa akarnya itu juga kuat ke bawah gitu. Dalam kehidupan juga, inilah yang disebut dengan akidah, inilah yang disebut dengan tauhid kan gitu, ya. Maka poinnya adalah kalau kita pengen buahnya tuh nanti manis, buahnya tuh banyak gitu ya, buahnya tuh bisa menghidupi banyak orang gitu ya. Nah, maka poinnya adalah akarnya dikuatin dulu. Nah, akar ini yang disebut dengan akidah. Fundamental berpikir, fundamental bisnis gitu ya, fundamental diri gitu. Nah, sama juga sekarang kita sebagai personal, as a pengusaha, buat teman-teman santri, ya, buat teman-teman yang punya cita-cita menjadi seorang pengusaha nantinya, seorang digital marketer, seorang juragan gitu ya, seorang seorang yang memang menjadi menjadi orang yang memang menjadi penyalur kebaikan buat banyak orang. Nah, ini tugas kita tuh sebelum ngomongin tentang kompetensi adalah memastikan kapasitas kita dulu layak. Nah, maka poinnya buat kawan-kawan semua yang ada di pondok gitu, oke lah kita belajar tentang yang namanya ilmu digital marketing. Kita belajar tentang ilmu bisnis, kita belajar ilmu konten, ilmu jualan gitu ya. Tapi poin yang lebih penting adalah kita memastikan kapasitas kita layak. Jadi kalau bisa disimpulkan gitu ya, kompetensi itu penting, kapasitas lebih penting. Saya ulangi ya, kompetensi itu penting, kapasitas lebih penting. Apa itu kapasitas? Kapasitas adalah tentang tanggung jawab. Seberapa besar kita berani ambil tanggung jawab terhadap segala sesuatu. Ya, di saat kita perannya adalah sebagai seorang ayah, misalkan di keluarga, sebagai seorang suami untuk istri kita, gitu ya. Seberapa besar kita keberanian punya ambil tanggung jawab terhadap misalkan peran dakwah, ya. Di saat orang lain tidak berani berdakwah, menyampaikan hal-hal yang baik dan benar kepada masyarakat, kepada umat, gitu ya. Nah, kita ambil tanggung jawab itu. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin, kan gitu. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas dan seterusnya. Nah, kita ambil tanggung jawab itu. Jadi nggak usah takut kehilangan follower lah gitu ya. Nggak usah takut kehilangan customer. Ambil tanggung jawab itu. Keberanian dalam mengambil sebuah resiko. Keberanian dalam mengambil sebuah tanggung jawab gitu ya. Mengambil peran dalam masyarakat gitu. Nah, itu kapasitas. Terus juga meluaskan niat kita. Bagaimana dulu kita berdoa cuma sekedar
Ya Allah pengen omset naik gitu, supaya bisa beresin utang, hanya sekedar kayak gitu doang. Jadi bagaimana kita doanya kita tuh berenergi banget supaya bisa apa? Bisa menjadi wasilah buat teman-teman di sekitar, ya, buat menghidupi pondok, ya agar nanti di sana bisa berbagi setiap hari berbagi nasi tiap pagi gitu kan, tiap Jumat gitu. Nah, itu yang kita coba doakan gitu. Mengumrohkan setiap tahun berapa orang. Nah, itu yang kita coba angkat doanya itu. Nah, maka cara kita meningkatkan kapasitas kita adalah dengan cara tadi satu, meluaskan niat kita, mengambil tanggung jawab lebih besar, ya. Apalagi berani mengambil sebuah resiko. Nah, itu adalah sebuah hal yang memang perlu kita lebih utamakan dibandingkan belajar ilmu teknikalnya. Asumsi ataupun analogi sederhana gini, teman-teman. Di sini saya yakin mungkin teman-teman semua punya adik ataupun ponakan ataupun mungkin pernah jadi anak lah ya minimal ya. Usia 5 sampai 10 tahun. Nah, kita dulu waktu usia 5 sampai 10 tahun, uang jajan kita ini berapa sih? Uang jajan kita tuh paling cuma 5.000 sehari, bener nggak? 10.000 sehari kan? Ya 2.000 paling kan. Rasa-rasanya jarang kita dikasih uang 100.000 atau mungkin 500.000 atau mungkin sejuta, bener nggak? Pertanyaannya adalah apakah itu artinya orang tua kita tidak bisa memberikan kita uang 1 juta? Tidak. Ya. Apa itu artinya orang tua kita tidak memberikan uang kepada kita 500.000? Enggak juga. Saya sekarang punya anak 2. Ada Nabila, ada Jasmine. Ya. Nabila sekarang udah SD gitu. Nah, kelas 2 gitu ya. Uang jajannya sehari paling cuma 10.000. Ya 5.000, kadang juga tidak dikasih gitu ya. Itu paling mentok ya 10.000 lah gitu, 20.000. Apakah itu artinya saya tidak bisa memberikan dia tuh uang jajan 100.000 atau 200.000 atau sejuta? Tidak, saya bisa. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa saya ngasihnya 100.000? Kenapa saya ngasihnya cuma 10.000 enggak 100.000? Jawabannya adalah karena dia belum pantas. Karena dia belum layak gitu. Paham ya? Bukan soal tentang kompetensi mengelola uangnya, tapi tentang kelayakannya itu sendiri gitu. Nah, teman-teman, jangan-jangan ya, jangan sampai nih ya, kita itu nanti, Anda sekarang usia masih muda, Anda itu kan usia masih muda sekarang udah punya plan tuh nanti mau ngapain gitu, ya. Nah, sedari dini itu targetkan tingkatkan kapasitasnya. Jangan sampai nanti itu udah dalam titik tertentu, udah berdoa siang pagi malam gitu ya, kok kayaknya rezeki seret mulu gitu ya, omset kok kayaknya segini-gini mulu gitu. Ya bisa jadi Allah memandang kita begitu tuh, ya. Kata Allah tuh gitu ya, alah kemarin aja dikasih omset 5 juta, 10 juta, udah lupa sedekahnya, udah lupa zakatnya gitu ya. Kemarin pas giliran dikasih jackpot 100 juta, langsung tuh maksiat gitu ya. Kemarin aja pas dikasih 1 miliar project langsung sholatnya bolong-bolong, ya, hafalannya berkurang, nah ya loh, ya kan? Nah, kita ini begitu gitu loh. Nah, sekarang kita lihat, kenapa sih sosok Abdurrahman bin Auf yang menjadi sahabat yang kita bahkan jadi namakan pondok di kita gitu ya. Itu luar biasa. Ya. Bagaimana beliau ini pernah suatu titik mau tidur, ya mau tidur ini terus istrinya ngelihat kok kayaknya susah tidur, gelisah gitu. Ditanya, "Wahai Abdurrahman, kenapa engkau susah tidur, sulit tidur?" "Iya nih, untungnya banyak terus," katanya. Ya itu bedanya kita sama Abdurrahman begitu, saudara-saudara ya. Kalau kita mah susah tidur teh kurang profit. Aduh lihat profitan gitu kan. Kalau beliau mah susah tidur teh kebanyakan profit. Itu bedanya itu beda tipis ya. Akhirnya dia bilang, besok ya udahlah, besok saya mau nyari lagi, mau keliling lagi, semoga bisa saya bantu umat gitu kan, bisa membagikan uang ini kepada umat dan bermanfaat lebih banyak lagi gitu. Keliling-keliling tuh akhirnya kan. Besoknya ketemu tuh ada orang yang jualan kurma busuk. Ya dipikirnya siapa sih yang mau beli kurma busuk? Udahlah dibeli, bahasa zaman sekarang mungkin ya udahlah hajar bleh, sikat ya. Dibungkus semua tuh. Terus udah bagiin gitu. Gak lama kemudian ada orang dari Syam datang lagi pandemi bahasa zamannya dulu kali ya. Lagi butuh obat, obatnya itu adalah kurma busuk. Ditanya, di sini siapa yang jualan kurma busuk? Ya orang sepakat dong jawabannya Abdurrahman bin Auf. Nah pada saat itu Abdurrahman bin Auf didatangilah langsung. Datang ke Abdurrahman bin Auf langsung bilang, jualan kurma busuk ya? Saya borong katanya. Oh enggak, silakan ambil aja, enggak, saya mau beli katanya. Ya udah dijual. Bayangin teman-teman semua, ini bedanya kita sama Abdurrahman, beda tipis kita ini ya. Mereka mah, beliau mah, jual rugi aja untung. Jual yang rugi ya, produk yang maksudnya itu busuk gitu ya. Untung lah, kita mah jual yang untung aja rugi. Gitu. Nah,
Pertanyaannya adalah kenapa Abdurrahman bin Auf ini menjadi sosok sahabat Rasul yang ibarat kata nih ya, ibaratnya ya, udah sedekah pol-polan pun, sedekah brutal gitu ya, jual hal yang memang kayaknya udah gak masuk akal secara akal mah gitu. Tapi kenapa kok tetap aja kaya? Ya. Karena ini kalau kita ngelihat ya secara holistik gitu ya, karena Abdurrahman bin Auf itu harta kekayaannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dilempar di jalan Allah. Allah percaya bahwa ketika harta tersebut dititipkan pada Abdurrahman bin Auf, pada Abu Bakar, pada Umar, pada Utsman, pada Tolhah, pada Zubair gitu ya, akan balik lagi ke jalan Allah gitu. Tenang aja gitu. Nah, maka poinnya adalah yuk pantaskan diri kita untuk dititipi dalam tanda kutip, dititipi oleh Allah kekayaan ya, yang dengan kekayaan tersebut ya, kita menjadikan banyak peluang amal soleh. Kemarin saya meeting dengan kawan-kawan pondok, ya ada Ustadz Malik, ada Ustadz Anggit, ya, dan kawan-kawan di Bandung gitu ya. Kita lagi bikin sebuah proyek, gimana caranya ini menjadi wasilah buat pondok agar bisa bertumbuh lagi, seperti yang juga teman-teman ketahui. Ya. Kita alhamdulillah gitu ya, ibaratnya pondok ini berdiri, masjidnya tegak, gitu ya, santrinya juga luar biasa kalian. Ada aja gitu ya rezekinya dari mana aja jalannya gitu. Nah kemarin kita ketemu tuh sama salah seorang owner, pengusaha, ya alumni workshop saya, Extreme Funneling dan Product Launch Dynamite gitu ya. Nah beliau cerita omsetnya setahun itu udah 200 sekian miliar, udah miliaran lah omsetnya itu. Yang menarik adalah pada saat dia bercerita bahwa saya meniru Kang Dewa katanya, ya saya dikomporin lah sama Kang Dewa katanya. Bahwa saya pengen perusahaan ini saya wakafin katanya. Dan itu udah mulai dia lakuin, gak cuma sekedar narasi. Ya ada orang yang memang hanya baru bernarasi, tapi dia udah ngelakuin tuh, saya wakafin perusahaan ini. Akhirnya dia tercipta tuh perusahaan-perusahaan baru. Ya, perusahaan baru ini akhirnya nanti bisa menelurkan lagi karyawan, kan, staff gitu, menjadikan produknya lagi, terjual sekian juta pieces lagi. Kemarin tahun lalu kejual produknya itu 2,5 juta pieces tahun gitu ya. Jadi lagi gitu kan. Wah, Masya Allah gitu. Nah, kebayang gak sih teman-teman, seandainya pengusaha-pengusaha muslim, ya kita-kita nih ya, kawan-kawan kita juga, mindset fundamentalnya, mindset otak berpikirnya itu, udah Qur'ani dulu gitu. Bukan lagi tentang egosentrik, pengen menumpuk kekayaan. Menarik teman-teman, saya minggu lalu ketemu dengan kawan di Jakarta, kita ngobrol. Biasa kalau dekat itu kan, biasanya obrolan-obrolan santuy tapi dapur gitu. Ngobrol-ngobrol. Dia bilang, Kang, kenapa nggak beli rumah di Jakarta? Kenapa nggak beli rumah di sini aja di Bintaro gitu? Kan apa namanya? Akang bolak-balik kayaknya ininya tinggi banget nih waktunya gitu ya. Bolak-balik Jakarta saya, lusa ke Jakarta lagi dan seterusnya. Terus saya bilang, konsep saya gitu ya, memandang sebuah kehidupan, terutama dalam masalah harta benda termasuk juga rumah, itu memandang rezeki itu 3 hal yang mungkin juga sering teman-teman dengar gitu ya. Pertama adalah rezeki itu yang kita makan, yang kita minum. Ketika saat ini saya mau makan sebuah makanan, itu adalah rezeki saya. Di rumah saya sekarang ada banyak makanan nih, jadi dimakan sama saya dan juga keluarga. Itu bukan rezeki saya berarti. Ya. Yang dimakanlah yang menjadi rezeki, itu nomor 1. Konsep rezeki. Yang kedua, ketika itu saya pakai, kita pakai atau kita gunakan. Nah ini poinnya nih. Misalkan di lemari saya itu bajunya banyak tuh. Wah, tapi yang dipakai itu doang. Ya apalagi saya kan cowok gitu ya, kamu susah gitu kan. Yang di atas diambil gitu. Ya kan bawah-bawahnya nggak diambil. Nah, ini kan nggak jadi rezeki. Ya. Nah, maka kita udah habit biasanya per 3 bulan tuh bongkar lemari, cek mana yang sekiranya tuh nggak kepake. Yang walaupun harta itu baru ya. Itu ibaratnya ambil, kita bagi-bagi gitu kan. Nah, yang ketiga adalah yang disedekahin, yang diinfakin. Itu definisi harta versi kami gitu. Nah, termasuk rumah. Rumah itu artinya kalau misalkan saya beli, ya, misalkan saya beli nih, ternyata ditempatinya tuh dalam sebulan cuman misalkan ya 4 kali doang. Nah, karena seminggu sekali ke Jakarta gitu ya. Rasa-rasanya ada 26 hari yang nggak terisi gitu. Sering pahami nggak? Dalam sehari, sebulan kan 30 hari. Berarti kan 24 hari kosong. Nah, kayak gak maksimal aja itu rezeki dipakai gitu. Maka saya bilang udahlah nggak apa-apa, saya hotel aja, nyewa aja hotel atau apartemen gitu, ya. Akhirnya saya nggak beli tuh gitu. Nah termasuk pada saat kita ngomongin soal mobil, nah, ini juga menarik gitu ya.
Kawan saya bilang, saya nggak ngerti itu dia gila mobilnya itu loh lebih dari 5 gitu. Wah, koleksi gitu ya. Nggak salah, sekali lagi saya tidak menyalahkan mereka yang punya hobi mobil gitu ya, ya memang hobi ya, namanya hobi, monggo gitu kan. Tapi lagi-lagi saya ada yang mengganjal aja kalau di sisi saya nih, sekali lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah di hal ini, karena saya memandang sebuah rezeki itu adalah yang dipakai. Saya jangankan 5 mobil, saya sekarang punya mobil 2 nih di rumah gitu ya, satu dipakai saya, satu dipakai istri gitu. Pada saat satu mobil ini gak kepake, itu kayak merasa berdosanya, masya Allah, gitu. Luar biasa, subhanallah gitu. Gue kemarin perasaan pakai mobil itu mulu, kayaknya yang satu pernah dipakai, gue pakai mobil yang baru deh, yang satu lagi deh misalnya. Termasuk rumah saya ada beberapa, tapi di tempat itu kayak, aduh gimana ya gitu. Nah jadi konsep rezeki itu yang dipakai gitu. Nah kebayang nggak sih teman-teman, kalau kita nih sekali lagi kita ini pengusaha Muslim, semua harta bendanya yang dimilikinya itu terkonversi menjadi rezeki, maka akan jadi manfaat buat banyak orang. Kita rumah 1, tapi punya rumah lagi sisanya 4 yang kosong jadi 5. 4 ini yang 1 diwakafin, yang 1 misalkan dijadikan sebagai pondok atau markas lah gitu ya, yang 1 dijadikan tempat kantor, yang 1 dijadikan tempat untuk apalah misalkan, kan masya Allah. Punya mobil 5 misalkan, 2 dipakai, 3 misalkan yang 1 buat jemput ustadz gitu ya, buat menservis tamu terbaik, yang 1 buat antar beras gitu. Nah saya ini rada bergejolak kalau apa saat misalkan disuruh ngoleksi gitu, karena mindset-nya bukan mindset kolektor gitu. Nah, mindset seperti ini akhirnya kita tanamkan dalam diri kita gitu kan, agar kita pada saat dapat duit pun misalkan ya, pada saat dapat duit pun itu bisa berputar di umat. Sama juga dengan, nah kemarin juga saya ngobrol dengan kawan saya, Kang, nggak main kripto kan? Waduh, ini rada horor, ini rada sensitif. By the way, ini saya live-kan juga di Instagram, ada 600 orang yang nyimak. Jadi kemungkinan ada beberapa juga yang sedang main gitu kan. Kripto, Bitcoin, NFT gitu kan, metaverse. Saya bilang, pertama saya belum mendalami, itu yang pertama ya. Kedua, kalaupun misalkan katakanlah saya nggak tahu, ini saya nggak tahu ya hukum halal haramnya secara fikih muamalah, yang pasti saya belum mendalami dan ada kecenderungan nggak boleh kecenderungannya gitu. Kalaupun misalkan katakanlah secara hukumnya misalkan boleh ini, kalaupun misalkan ya, rasa-rasanya bertentangan dengan value saya. Nah makanya saya nggak main akhirnya gitu. Apa itu? Ya kan tujuannya untuk mendapatkan kekayaan tuh, mendapatkan kekayaan. Tapi duitnya tuh nggak muter di umat gitu. Jadi kalau misalkan saya punya 500 juta nih buat kawan-kawan misalkan katanya, buat apa 500 juta daripada saya invest ke salah satu orang atau misalkan kayak ke saham atau ke kripto ataupun apapun itulah namanya gitu ya. Gue mending puterin ke bisnis yang itu bisa menghidupi banyak orang gitu. Kenapa? Karena di situ ada sumber keberkahan. Apa itu? Tentang kebermanfaatan buat banyak orang. Ya. Nah, konsep tentang rezeki tadi buat pengusaha-pengusaha muslim, buat kita-kita yang masih muda menjadi fundamental berpikir kita agar kedepannya itu kita lebih paham lagi dalam memaknai sebuah kekayaan. Jadi nggak ada ceritanya menumpuk kekayaan, ya. Tapi apakah boleh Kang kita misalkan sekarang misalkan beli sebuah produk, ini ya aduh di depan mata ya. Nah, saya teman-teman ini branded ya, ini sebuah produk branded gitu ya, Louis Vuitton gitu ya. Saya nggak pernah beli produk kayak begini. Tapi ketika dikasih kan diterima dong. Ini salah satu kawan saya ngasih saya, makasih banyak nih buat kawan saya Mas Aldwin gitu ya. Nah, bukan berarti nggak boleh, silakan. Tapi saya ngukur diri bentar. Ini gua kayaknya nggak terlalu urgent deh. Fungsional yang fungsional aja deh. Gitu. Sekali lagi ya tidak ada benar yang salah gitu ya. Tapi kalau kita maknai secara holistik, mari kita pilih value-value yang sekiranya memberdayakan. Yang akhirnya nanti efeknya itu kepedulian tadi. Makanya saya bilang tuh ke teman-teman, terutama ke alumni workshop gitu ya, orang-orang di workshop itu, persentase sedekah itu tergantung apa ya? Tergantung keyakinan kita. Tergantung keimanan kita nih. Ada yang orang sedekahnya tuh 20%, ada yang 10%, ada yang 2,5%. Ya. Tapi ada juga yang 30%, bahkan 50%. Ya ada yang bahkan 100% dari penghasilan kalau sahabat-sahabat mah gitu ya. Ini keimanannya mentok gitu ya. Nah, sekali lagi, gak ada yang benar, gak ada yang salah nih ya. Ini topik pagi ini tuh gak ada istilah bahasan benar yang salah. Ini sekedar sharing value aja. Value yang ibaratnya kita ambil saripatinya dari surat Ibrahim ayat 42 43 tadi. Ya. Nah, apalagi gini teman-teman, kalau misalkan pernah kita mungkin membaca sebuah hadis. Ya, ada sebuah hadis, saya coba bacakan di sini hadisnya. La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'alu an umrih fima afnah wa an ilmihi fima fa'al
wa an malihi min aina aktasabahu wa fiha faqah wa an jismihi fiman ablah, gitu kan. Nah, apa itu artinya? Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai nanti ditanya 4 hal. Satu, tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Ya. 2, tentang ilmu sejauh mana dia amalkan. 3, tentang hartanya dari mana tersebut didapatkan, hartanya tersebut, dan akan dibelanjakan. Dan yang keempat adalah tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Teman-teman, kalau kita maknai hadis ini dari Rasul, itu Masya Allah kalau kita coba baca perlahan. Pertama, tentang umur untuk apa dia gunakan. Sekarang, ya Anda usianya masih muda lah ya, mungkin di bawah 30 tahun, 20 sampai 25 gitu ya. Coba mangga digunakan tuh sebaik mungkin masa mudanya itu. Jangan malah leyeh-leyeh, rebahan, main games gitu ya. Monggo lakukanlah hal yang memang membaikkan Anda gitu, ya. Prinsipnya gini, untuk buat anak muda nih ya, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Saya ulangi ya, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Ketika pun kita misalkan masa muda kita hilang, dalam tanda kutip kayak nggak ada ilu mah, kayaknya nggak seneng banget sih hidupnya ya, kayaknya susah gitu, kayak perjuangan banget gitu ya. Kita berjuang dalam kebaikan. Ya. Orang-orang yang di sekitar saya yang bersama saya dulu tuh pasti tahu bahwa gila si Dewa katanya. Dia kayak sekarang nih orang banyak yang ngira usia 35, 38 gitu kan 40, wah ini penghinaan, itu pelecehan seksual ya. Usia saya masih 30 tahun ya. Tapi pengalaman Allah ya. Jadi saya tuh bersyukur banget ya. Sejak dini, sejak usia 21 tahun bangkrut. Itu bersyukur yang sekarang saya syukuri gitu ya. 9 tahun dari sejak 21 tahun itu kaya banget akan pengalaman. Jadi umur itu wah dari mulai bangkrutnya miliaran, dicaci maki, di pojokan, di sidang, bolak-balik Polda Jabar, ya. Wah, itu dicap penipu. Yang Aisem tenan itu kan ketika ini apa? Ketika ada kakak tingkat bilang, "Kasihan si Dewa," katanya. "Kenapa?" Ada yang nanya. "Iya, udah mah kuliahnya gak bener, ya. Bisnisnya gagal mulu," katanya. Sekarang nipu, kan asem gitu. Dia ngira saya nipu gitu kan. Padahal kan saya juga ditipu. Nah ini saya tuh dulu tuh saya masih ingat banget itu. Circle terdekat saya waktu itu tuh memang tidak tidak support lah gitu. Tapi lagi-lagi ya sekarang saya akhirnya bersyukur atas itu karena ya bisa ngelewatin, Allah mudahkan, Allah kuatkan. Ya, makanya benar tuh ketika ada sebuah quote dari motivator dari Ustadz gitu kan, jangan minta masalah, jangan takut dengan masalah kita yang besar, ya, karena kita punya Allah yang maha besar. Hidup itu sejatinya ujian. Nah ini konsep, nah hal-hal kayak gitu tuh kayak konseptual tapi penting teman-teman buat pengusaha muslim. Hidup itu pada dasarnya ujian. Dan kita hidup itu pasti diuji. Dan sialnya nih, dalam tanda kutip, sialnya nih ya, kita dapat ujian, seringkali kita nggak pernah tahu itu kapan. Namanya juga ujian. Saya dulu masih ingat, kuliah dulu jurusan kimia. Wah, ngeri kan? Jurusan kimia, mata kuliah kimia fisika. Wah, kimia fisika, kan? Wah, masuk ke kelas, tiba-tiba ada dosen masuk, dosen kimia fisika, ngebagiin sebuah kertas, bukan sebuah ya kertas lah ya ke peserta itu, ke mahasiswa. Kita ngahulang semua, ngahulang tuh diam gitu. Hah? Oke, hari ini kita ujian katanya. Hah, ujian? Belum latihan, belum belajar, dibagiin aja kertas. Lihat soal naon, soal apaan kayak begini. Terus akhirnya, yaudahlah kita kompak semua kerjain, walaupun nggak ngerti, nggak paham. Saya karena orangnya dari dulu sering menjatuhkan mental orang gitu ya. Duduk paling depan, ngerjain, belum beres waktunya udah saya berdiri kumpulin. Gila si Dewa harus beres gitu. Padahal ya ngerti oke gitu. Kirim gitu. Nah, singkat cerita seminggu 2 minggu kemudian di mading kampus tuh ada pengumuman kimia fisika gitu kan, kimia A gitu. Wah, pengumuman udah muncul gitu kan. Saya lihat tuh, mana ya soalnya apa nilai saya. A, B, C, ada DWK Prayoga, C, alhamdulillah lolos, tidak remedial, gitu. Tidak ngulang. Nah yang menarik adalah, semua di antara sekelas itu yang paling banyak adalah nilainya D dan E. Ya. D, wah banyak yang nggak lulus ini. Di kelas lah pas mata pelajaran kuliahnya itu, ada orang yang ngaco. Pak, nanya, ya gimana? Pak, mau maaf Pak, saya nih
kita kan kemarin ujian Pak ya, gitu kan. Nah itu pertama Pak yang saya protes gitu ya ke Bapak itu Bapak gak ngasih tahu dulu. Itu hari ujian, tiba-tiba ngasih soal aja. Itu yang pertama. Kedua Pak, saya lihat soalnya tuh Pak, banyak soal yang itu belum pernah dipelajarin. Gitu kan? Dan tahu gak responnya si dosen gimana? Responnya si dosen langsung, kamu ini gimana sih? Mahasiswa udah otaknya masih kayak anak siswa gitu kan. Mohon maaf Pak, emang gimana Pak? Namanya ujiannya begitu kan. Ini saya sambil dengar, satu sisi tegang, satu sisi juga, oke, satu. Ujian itu di mana-mana datangnya dadakan. Terserah saya. Itu yang pertama. Kedua, soalnya kalaupun nggak pernah dibahas, ya terserah saya juga. Itu namanya ujian. Dipikir-pikir sama saya. Oke sih. Logika sederhana ya teman-teman semua. Namanya ujian kan begitu, benar nggak? Ya namanya ujian itu begitu. Kita sekarang hidup. Nggak pernah megang duit 1 M. Tiba-tiba sama Allah jebret, rugi 1 miliar. Kita tiba-tiba misalkan ditipu sama orang yang dia tuh teman dekat sendiri, jebret, kan nggak pernah kebayang, betul nggak? Makanya konsep tentang rezeki tadi nomor 1 tuh, fundamental berpikirnya ya bahwa rezeki itu adalah yang dipakai, yang disedekahin, gitu ya, yang dimakan itu menjadi penting buat pengusaha paham. Kedua adalah konsep tentang hidup, tentang ujian. Tadi, hidup adalah ujian, gitu ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' dan seterusnya. Allah akan menguji kita dari segi apa? Ketakutan, kekurangan harta, ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kabar baiknya bagi mereka yang bersabar tuh ada siap-siap tuh. Maka kuncinya bersabar. Dan sabar emang gak ada batasnya, sabar aja terus. Apalagi kalau kita ngaku diri beriman. Ya, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanah hum la yuftanun, kan begitu. Kalau kita mengaku diri beriman, ya, konon katanya rukun iman ada 6, ya. Rukun yang keenam adalah qada dan qadar, ya, nikmati, imani qadonya itu. Nah, ini kan semua fundamental. Tapi kan Kang, saya nggak bisa, Kang. Ya, aduh berat segala macam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah nggak akan menguji kita kalau kita nggak bisa beresinnya, nggak bisa nyelesainnya. Yakini tentang ayat itu, ya. Tapi gimana, Kang? Uang saya, omset saya sebulan cuma 10 juta, utang saya 1 miliar. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Imani yakini bahwa ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Tapi sampai kapan, Kang? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi gimana, Kang? Ini saya ngomong ya mulu, protes ya mulu. Ya kalau lu gak eksekusi ya nggak akan ada ini, makanya Safa Marwah gerak dulu, ya. Apa tentang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kita dulu berubah gitu. Nah, ini konsep ini menjadi penting buat kita pahami. Sekali lagi penting buat kita pahami, termasuk juga tadi memanfaatkan usia kita masih muda. Monggo ya manfaatkan, itu nomor 1. Kedua tadi apa? Tentang ilmu, sejauh mana dia amalkan ilmunya. Wahai kolektor ilmu, ya, yang tiap bulan ikutan workshop, tiap minggu baca buku, tiap hari baca status tapi gak pernah praktek, ya, woi tobat. Ya. Nah ini ya ilmu yang baik itu ilmu yang dipraktekkan, yang diamalkan, bukan yang dikoleksi. Atau ada yang ikut workshop buat dibikin workshop lagi, ada yang kayak gitu. Oh bukan Anda, bukan orang di luar sana yang mungkin lagi nonton juga sekarang. Ada yang cuma baca buku untuk dibikin buku ulang, ada yang kayak gitu. Ini ngapain sih gitu kan? Praktekin lah. Ya, Anda belajar bahasa Arab, pakai juga dong bahasa Arabnya itu untuk belajar yang lain gitu. Anda belajar Quran, baca juga dong, amalkan dalam kehidupan. Ya, itu loh. Makanya amalkan aja ilmunya. Yang ketiga, harta. Kalau tadi 1 usia, ya. Kedua adalah ilmu, ketiga adalah harta. Nah ini menarik, di bagian harta ini yang justru ditanya dua kali. Satu-satunya poin di antara 4 hadis ini yang ditanya 2 kali. 1 tentang dari mana, kedua akan kemana hartanya. Nah, dari mana ini kudu kita pastiin benar, teman-teman. Jangan sampai kemananya oke nih. Wah, Masya Allah, pokoknya santri Pondok Abdurrahman bin Auf dia gemar berbagi lah insya Allah ya. Pokoknya ngikutin Abdurrahman bin Auf gitu ya. Hadis, sedekah, berutah, jebret-jebret. Tapi dari mananya? Hasil judi, binary option. Wah, mention juga tuh akhirnya gue ya. Apalah, ngapain Anda ini gitu loh.
biar rumah mereka kaya atau otomotif lagi pastikan pakai enggak gitu. Nah, ada yang juga kadang takut menyampaikan ini untuk di publik nih, gitu ya. Itu bukan ranah saya. Loh, ranah kita tuh dakwah, Pak. Bukan masalah ranah kita tuh jualan doang. Ya, teman-teman masih ingat ya? Harus ingat lah, bukan masih ingat lagi ya. Ya. Bisnis itu jalan, bisnis itu pilihan, dakwah kewajiban. Oh, view Instagram saya makin hari makin kenceng nih ya, hampir 700 orang ya. Bisnis itu pilihan, dakwah itu kewajiban. Jangan hanya gara-gara takut kehilangan followers atau di unfriend sama teman yang main misalkan. Kita takut menyampaikan kebaikan, nggak apa-apa. Sunatullahnya dakwah ya dibenci. Sunatullah dakwah adalah ditolak gitu. Ya. Bukan berarti kita juga merasa benar, nggak juga. Kita juga masih belajar, makanya terus kita belajar kan. Nah ini, makanya sekali lagi, poin pertama adalah pastikan kitanya juga nih, sumber duit itu dari mana, kudu clear. Ya. Jangan kayak bikin konten bagi-bagi duit gitu ya, atau apalah gitu. Tapi ternyata duitnya, wah bahaya. Maka sekali lagi, pastikan uang yang kita dapatkan sekarang, harta yang kita miliki saat ini tuh sumbernya halal dan cara mendapatkannya pun halal. Karena kehalal itu, di balik halal itulah ada keberkahan. Saya sekarang lagi bikin film, teman-teman. Ya, doain aja dari teman-teman semua nih ya, buat semuanya dari anak-anak pondok dan juga kawan-kawan di Instagram. Namanya adalah Lovepreneur. Ya, 2 sosok orang, ini premisnya nih. Saya spoiler dikit lah gitu ya. Di mana ada salah satu adegan di situ, scene gitu yang saya juga masuk di dalamnya. Jadi saya sebagai apa? Ya, saya cuma tukang rusuhnya aja datang tiba-tiba gitu ya. Di mana di situ menampilkan ada 2 sosok yang memang satu tuh hidupnya tuh glamor banget, rumahnya mewah, mobil motornya banyak gitu ya. Dan itu adalah idaman orang masa kini lah ya. Pokoknya pengen kayak dia gitu ya. Crazy rich kan bahasanya gitu ya. Walaupun saya nggak tahu duitnya dari mana gitu ya. Nah, ada orang yang emang datang dalam kondisi hidup sederhana. Hidupnya, rumahnya sederhana, mobilnya sederhana, pakaiannya sederhana, kemana-mana kaosan gitu kan. Ditanya sama salah seorang podcaster YouTube, ceritanya di film tersebut, di adegannya itu, ya, apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Jawabannya gitu, pertanyaannya. Kata si satu lagi, ya bisa dong. Saya sekarang kaya, lihat saya punya rumah mega, mobil mewah gitu kan, semua hasil dari uang. Nah, salah, songong, sombong gitu ya. Nah, satu orang lagi bilang bahwa bisa. Itulah kenapa saya selalu mengkampanyekan ke orang-orang tentang hidup sederhana, rumah sederhana, mobil sederhana, pakaian sederhana. Karena ada kebahagiaan ada dalam kesederhanaan, gitu ya. Poinnya adalah intinya ingat, gitu. Pertama, kebahagiaan adalah ketika kita dapetin harta dari cara yang halal, karena di situ adalah keberkahan. Kedua adalah ketika kita bisa mendapatkan harta tersebut dan harta tersebut kita manfaatkan untuk kebaikan, ya, sehingga kita bisa menolong banyak orang. Nah, ini kan sebuah konsep memaknai uang, gitu ya, harta yang dengan cara yang berbeda. Nah, poinnya adalah kita mau pakai cara yang mana nih? Pengen kayak pamer-pamer gimana, bahkan bisa jadi pamernya pun goalnya adalah untuk narikin duit lagi misalkan, ya ngapain juga gitu ya. Nah, maka sekarang mumpung masih muda nih kawan-kawan, tentukan ya Anda tuh next 10 tahun kemudian ngapain, mau jadi apa ya. Kalau mau kaya tema kayak mau kaya sekaya berapa gitu ya. Tapi jadi itu bukan jadi tujuan. Ingat ya, uang bukan, kekayaan bukan tujuan. Kekayaan bukan tujuan. Kekayaan adalah alat jalan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mendapatkan ridha Allah. Caranya mendapatkan ridha Allah gimana? Dengan cara menjadi pribadi yang bermanfaat buat banyak orang. Tentu dengan cara yang Allah berkahi. Menolong orang, bikin produk, bikin pesantren, bagi-bagi nasi. Itu poin-poinnya tuh. Jadi sekali lagi, yuk teman-teman semua, sebelum kita ngomongin soal tentang ilmu-ilmu teknis, copywriting, teknik closing, branding lah, apalah segala macam, kapasitas dulu benar ya. Termasuk memaknai tentang harta tadi, ya bahwa kita akan diperuntukkan dari harta yang di mana dan juga kemana. Dan yang keempat teman-teman, tubuhnya untuk apa dia gunakan, ya. Iya, saya kalau buka kalender nih ya, waduh jadwalnya kok kayak kemarin hari libur tuh, kayaknya nggak ada liburnya kemarin gitu. Orang kiranya gila gak ada capeknya, capek Pak, sama capek. Makanya kenapa saya masih minum propolis lah, habat gitu kan ya, olahraga saya. Ya goalnya bukan semata-mata niatnya untuk six pack, walaupun niatan six man gitu. Tapi ya semata-mata untuk bisa produktif gitu ya, supaya siang itu bisa fit gitu. Ya.
Terus gimana Kang nanti? Ya istirahatnya nanti aja. Apalagi saya udah pernah ngalamin sakit. Teman-teman semua udah tahu lah ya. Saya pernah ngalamin sakit. Sakit di rumah sakit 52 hari, diam tidur gitu ya. Gak bisa ngapa-ngapain. Nah sekarang mumpun dikasih nikmat sehat, konon ya kata Ustadz saya, kata Ustadz Hadi Hidayat ya. Beliau pernah menyampaikan pada sesi kajian musyawarah saya ikutan di Jakarta, bahwa bukti syukur itu bukan cuma sekedar mengucap alhamdulillah ya. Itu adalah justru level paling kecil tuh, rendah tuh alhamdulillah gitu kan. Justru bersyukur yang sungguhnya adalah ketika kita diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah, dan kenikmatan tersebut membuat kita menjadi lebih baik dan menggunakan itu dengan yang memang cara yang baik. Contoh nikmat sehat, tubuh kita sehat, kau pakai tuh untuk menggunakannya tuh ya kebaikan-kebaikan di situ. Waktu kita luang, lapang, Rasulullah pernah bersabda ada 2 hal yang memang buat kita sering lalai, waktu kesehatan dan juga waktu luang kan. Maka diberikannya waktu luang nih ke teman-teman subuh-subuh ya. Lagi nih suruh kan jam 6. Oh, ini juga teman-teman Instagram juga Masya Allah 700 orang. Saya belum pernah seumur hidup live di pagi hari rata-rata gitu ya. Tapi ternyata sekali live 700 orang mungkin nanti bisa dirutinin gitu ya. Itu ternyata ada waktu luang yang kita bisa bermanfaat gitu. Ya monggo dipakai gitu ya. Nah, pokoknya tadi teman-teman semua kita memantaskan diri, melayakkan diri, kapasitasnya benar untuk dititipi nantinya adalah sama Allah harta. Harta pun itu ibaratnya mah nggak usah terlalu lengket melekat. Ya. Ketika kita lengket atau melekat dengan sesuatu itu yang bahaya. Jadi kita udah ketergantungan. Ilah itu kan bergantung. Ya. Kita ilahnya siapa? Ilahnya Allah kita ini. Jadi kita nggak boleh ketergantungan sama harta. Nggak boleh ilahnya itu adalah harta. Nggak boleh ilahnya adalah perusahaan. Ilah kita ya Allah gitu. Nah maka sering saya katakan, ya dalam kondisi jatuh harta boleh hilang, bisnis boleh hilang, keuntungan boleh melayang, ya. Tapi satu yang nggak boleh hilang, keimanan. Makanya kenapa ilmu-ilmu fundamental, akidah, tauhid itu perlu disuntikin dulu dari awal sebelum kita ngomongin yang lain. Jualannya jago, cari duitnya jago, ya. Tapi kalau misalkan fundamentalnya nggak benar, bisa jadi masalah, menghalalkan segala cara, ya. Kita hidup ini asal muasalnya akan ditanya dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, akan kemana, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Nah, cara Islam punya jawaban. Ya, dalam melakukan aktivitas itu pun sama. Ya, kalau misalkan niatnya itu bukan karena Allah, ya maka nilainya 0. Kalau niatnya karena Allah, maka nilainya menjadi 1 pengalinya. Maka ujung-ujungnya nanti ada sebuah keberkahan dan ujung-ujungnya Allah ridho dan kita dicintai. Dan ketika lo udah suka, lo udah cinta, teman-teman, ada kalanya nih kita belum doa, ada kalanya nih kita ini belum meminta sama Allah, ya. Tapi tiba-tiba Allah kasih aja. Saya juga kadang kalau ditanya nih ya sekarang, Kang, apa sih alasan apa sih rahasia bisa membangun perusahaan 50 brand saat ini saya total, padahal kemarin baru 40 sekarang 50 gitu kan. Kok bisa ya, hazal min fadli rabbi, saya bilang. Semua atas izin Allah, semua atas kehendak Allah. Kalau ditanya rahasianya juga saya bingung kadang. Saya dipertemukan aja sama Allah. Tiba-tiba kolaborasi sama si ini, tiba-tiba kolaborasi sama si itu gitu. Ya. Nah, itu dipertemukan aja gak ada dalam rencana, termasuk proyek-proyek yang kita baru aja lakuin gitu. Nah, maka sedari dini sejak sekarang teman-teman semua, buat kalian semua, yuk mulai tadi ya memantaskan diri kita ya. Ketika pun kita misalkan pengen menjadi seorang pengusaha yang selayaknya Abdurrahman bin Auf, itu memang sudah selesai nih fundamentalnya. Gak ada lagi niat untuk memperkaya diri sendiri, gak ada lagi cerita niat ingin dipuji orang, gak ada lagi niat untuk sekedar eksis, mempertontonkan kehebatan. Ya, kita mah bukan apa-apa, kita mah adalah ya bukan apa-apalah. Ya, kita pun harta di kekayaan pun akan dipertanggungjawabkan. Nah, maka kayaknya kita gitu kan, hebatnya perusahaan kita ini lagi-lagi agar kita bisa menjadi wasilah buat teman-teman di sekitar, dan balik lagi nextnya itu adalah untuk pertanggungjawaban di akhirat, pertanggungjawaban di akhirat gitu. Gitu ya buat teman-teman pondok. Nah, alhamdulillah tuh kan sejam Mas ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, saya kasih waktu mungkin 3 pertanyaan. Saya kembalikan lagi, monggo Kang. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Atur nuhun Kang, banyak sekali fundamental kemudian yang perlu kita install, kami install ya maksudnya. Alhamdulillah di sini sudah ada
yang mau mengajukan pertanyaan, Kang. Ya. Tadi ada salah satunya Kang Sultan. Mangga Kang Sultan buka kamera, buka mic, mangga. Oh, ini udah jadi sultan beneran ya, sebelum jadi sultan, sultan ya. Aduh. Sultan Garut. Jadi sultan, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dari Garut, Kang. Wow, sultan Garut nih. Izin bertanya terkait, iya, Kang. Izin bertanya terkait ini, Kang, apa personal branding mungkin ya, atau authority, Kang. Sebenarnya ketika kita membangun authority, Kang, apakah kita harus fokus dalam satu keilmuan atau tidak gitu? Soalnya kan saya sekarang ini banyak kemauan, Kang. Selain saya ingin bisa menjadi seorang digital marketer expert seperti Kang Dewa. Saya juga ingin bisa menjadi seorang konten kreator. Saya juga ingin menjadi seorang pakar fikih muamalah, Kang, seperti Ustaz Dwi Condro, Ustaz Sidik Aljawi gitu, Kang. Nah, di antara ketiga hal ini, apakah bisa di digital marketer aja, kalau konten kreator aja? Siap. Nah, gimana Kang Ini menurut pertanyaan Antum, keren Kang? ya teman-teman semua ya. Ini untuk sultan ya, buat teman-teman juga nih. Jadi gini, kita perlu definisikan dulu makna fokus itu sendiri. Siapa sih orang pertama maknanya fokus bahwa fokus harus satu? Ya, itu kadang juga menjadi limiting belief buat kita gitu. Ya, fokus itu adalah tentang energi yang terkumpul untuk mengarahkan pada sesuatu, bukan pada satu. Contoh gini, bagaimana jadinya? Ini contoh aja ya, simulasi sebelum saya jawab ya. Ada orang nih punya utang, utangnya misalkan 1 miliar, ya, income dia cuma 5 juta. Terus tiba-tiba dia demi mencapai goal dia untuk bisa melunasi utang, dia akhirnya bikin konten YouTube, dia berjualan brand orang, jadi reseller, gitu ya. Dia bikin konten, dia juga jadi affiliate yang benar tapi ya, dan segala macam. Pertanyaan saya adalah, apakah orang ini dikatakan sebagai orang yang tidak fokus? Dia adalah orang yang fokus menyelesaikan utangnya, betul nggak? Sementara di pihak yang lain, di orang yang ketiga ngelihat, itu orang nggak fokus, bikin konten YouTube, jadi affiliate, ngajar pula gitu kan, nggak fokus banget sih kamu. Bagi dia, lah gue fokus gue adalah beresin utang. Kan orang nggak tahu kan. Nah gitu loh. Jadi fokus itu sendiri perlu kita maknai. Fokus adalah tentang seberapa besar energi kita mencapai sesuatu, bukan pada satu gitu loh. Saya sekarang bangun nih Triliun Enterprise, di bawah ada 50 brand. Orang yang melihatnya mungkin sekedar sepele gitu kan, ih dia gak fokus. Loh, Anda nggak tahu aja gue fokus. Fokus gue adalah menciptakan banyak orang menjadi seorang leader agar nantinya ini bisnis bisa jalan tanpa ada saya dan tetap memberdayakan banyak orang dan bisa manfaat buat banyak orang. Orang melihatnya karena fokus dia ya itu mungkin gitu. Sama kayak perihal peran, apalagi peran Kang. Sekarang gini deh, Kang Sultan, gak usah jauh-jauh. Kita sebagai orang, anak nih ya, kita ini udah gak fokus sekarang. Kita jadi anak, perannya ya, ngomongin peran ya. Kita sebagai anak untuk orang tua kita. Kita sebagai suami untuk pasangan kita. Kita sebagai murid untuk guru-guru kita. Kan? Kita sebagai kakak untuk adik-adik kita. Kita sebagai adik untuk kakak-kakak kita. Kita sebagai seorang pedagang, leader untuk perusahaan kita. Nah, udah ada 6 tuh peran. Belum lain-lain. Nah, maka tadi ketika misalkan, Kang, saya pengen jadi konten kreator, pengen jadi pakar fikih muamalah, pengen jadi seorang trainer juga, pengen jadi seorang pebisnis juga, monggo. Mari kita lihat, tauladan kita. Siapa sih tauladan kita? Tauladan kita Jeff Bezos, Elon Musk? No. Ya, saya berani spell di sini, no, gitu kan. Tauladan kita itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Suri tauladan itu. Sekarang kita lihat Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu, ya, seorang leader, yes, betul. Pemimpin, ya, seorang khalifah, yes, gitu kan. Seorang apa lagi panglima perang, yes. Bukan seorang leader yang di belakang tapi mimpin perang, Mbak, gitu kan. Seorang hakim yang adil, yes. Seorang imam, ayo istrinya bukan 1, 4, Pak. Lah kita 1 aja pusing gitu kan. Ini 4. Sudah namanya yes, adil. Sebagai apa lagi? Sebagai orang yang memang ilmu udah jelas. So, mana coba? Ini orang ini. Coba ada berani ngomong ini nggak fokus gitu. Berani ngomong itu? Kagak. Nah, maka sekali lagi kita jangan mengerjakan mensabotase pikiran kita dengan pikiran kita sendiri. Ini salah satu mindset yang membuat saya akhirnya nggak ada tuh. Mana bisa? Bismillah. Berawal dari sebuah firman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa kita diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Kan? Sebaik-baiknya bentuk nih. Ya Allah udah kasih banyak resource nih buat kita nih.
Fikih muamalah insya Allah ya. Bahasa Arab kuliah lugatil arabiyah gitu kan. Nahwu sorob selesai gitu ya. Al-Qur'an hayo. Ngomongin training jebret, digital marketing sikat gitu ya. Siapa gitu. Nah, ibaratnya kita ini udah beres dulu gitu. Jangan justru malah aku mah nggak bisa. Kan konsep dirinya belum beres. Jadi jawaban saya adalah sangat bisa. Untuk authority tidak harus satu. Nah, personal branding itu sendiri pada dasarnya adalah tentang bagaimana kita membangun kompetensi tadi. Ya, kompetensi tadi gitu ya. Katakanlah kalau kita pengen jago di bidang apa ya bidangnya itulah yang kita pelajari. Sampai akhirnya kita tahu bisa melakukannya. Satu level kompetensi, kedua level reputasi, ketiga level prestasi. Ketika kompetensi, reputasi dan prestasinya udah beres, kita gak usah keluar-keluar ahli, Pak. Orang datang sendiri kok tahu gitu. Ya. Kita belajar juga dari Rasul. Kenapa beliau dipercaya sama Khadijah? Kenapa beliau dipercaya menjadi salah seorang pengusaha saudagar yang dititipi? Karena sidik amanah fatonahnya tadi, tabliknya tadi gitu. Kan itu personal brand yang terbentuk kan. Ya. Nah, kita seperti apa tuh? Secara brand personality-nya gitu kan. Secara karakteristiknya, brand karakternya ya. Monggo tuh, pantaskan diri untuk itu lagi-lagi tentang kepantasan. Makanya konsepnya pecah telur dari dalam ya, bukan dari luar. Jadi kita kudu merenung apa sih potensi kita ini. Ternyata potensi kita tuh A, B, C, D, E. Ya udahlah, maksimalin di bagian itu, tapi yang lain kita coba belajar agar tidak menyakiti orang lain, misalkan khawatir nanti itu menjadi sebuah titik lemah kita gitu ya. Nah, sisanya baru tuh dimaksimalkan. Jadi jawaban saya adalah kompetensi authority tidak harus satu. Silakan Anda banyakkan juga gak apa-apa. Dan nanti untuk bisa jadi personal brand itu makin menguat, kompetensi, reputasi dan prestasinya dibangun. Gitu kan. Oke, alhamdulillah. Atur nuhun. Gitu Kang Sultan. Bangga pertanyaan kedua. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua dari Kak Bang Farhan dari Tangerang. Bang Farhan, mangga dibuka mic sama kameranya, mangga. Ya. Terus. Udah. Ya Kang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan nama saya Farhan dari Tangerang. Izin bertanya, bagaimana menurut Kang Dewa tentang apa kata orang ini kita tuh hidup harus balance antara dunia dan akhirat. Nah, bagaimana Kang Dewa menyikapinya? Mungkin ini bisa juga jadi bekal kita nanti saat membangun bisnis. Bagaimana menyikapi sebuah bisnis? Mantap. Wah, ini luar biasa. Bagaimana kita menyikapi dengan sebuah statement bahwa hidup dan akhirat, dunia dan akhirat harus balance gitu ya. Oke, gini teman-teman. Pada saat kita sekarang memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha muslim gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar pengusaha, tapi ada muslim di belakangnya. Itu artinya adalah hukum kaidah boleh tidaknya bukan lagi tentang keinginan atau ego sendiri, tapi tentang hukum syariat Islam. Halal, haram, mubah, makruh, boleh gitu segala macam gitu kan. Nah, bagaimana nih menyikapi sebuah statement bahwa hidup itu harus imbang, dunia dan akhirat? Pada dasarnya gini, fokus kita itu adalah pada mendapatkan ridhonya Allah. Itu goal kita tuh. Fokus kita ke situ tuh, ya. Fokus akhirat bahkan, gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan antara memilih Kang antara dunia akhirat mana yang difokuskan? Akhirat. Tapi ketika fokus dengan akhirat, nanti yang dunianya bakal ngikutin. Gitu ya. Nah, beda kalau misalnya kita fokusnya dibalik, fokus dunia, nanti akhirat belum tentu ngikutin. Dalilnya apa sih, Kang? Monggo teman-teman buka surat Asyura ayat 20 ya. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Apa itu artinya? Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat dan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu. Dan baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia tersebut, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ayo loh, kan udah kejawab tuh dari situ. Ya kalau kita fokusnya ke akhirat, ya maka insya Allah bumi ngikutin, dunia ngikutin. Tapi kalau kita sebenarnya sekedar ngejar dunia, udah mah dunianya tuh gak dikasih semuanya, jangan ngarep ada akhirat. Makanya sekali lagi, nah ini challenge dari saya untuk teman-teman semua yang sekarang udah mulai jualan. Mulai habit diganti. Dulu kalau kita forecasting, kalau kita meeting, kalau kita annual meeting, nargetin revenue.
Wajar karena apa ya, defaultnya ya begitu. Nargetin pertumbuhan growth, apa ya, kalau kita meeting dengan orang-orang yang memang nggak menggunakan syariat Islam sebagai panduan utamanya itu kan, growth kita berapa persen, revenue kita berapa persen gitu. Nah, kita nggak apa-apalah di publik ngomongin begitu, tapi di belakang kita harus nyatet target gue growth-nya berapa persen sedekahnya. Ya. Oke, saya tahun depan 2022 saya pengen setahun sedekah 10 miliar misalkan. Itu ditargetin. Saya pengen sedekah 1 M, saya pengen sedekah 100 juta, saya pengen sedekah 10 juta, ditargetin. Karena kalau nargetin sedekah, insya Allah profit sama omset ngikutin. Tapi kalau misalkan nargetin omset, belum tentu profit sama cash ngikutin sama sedekahnya. Buktinya dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Buka dulu Qurannya ya. Jadi ada orang memang dia tuh pengen bersedekah. Jadi kalau udah kaya nanti gue juga sedekah. Kan katanya begitu. Ternyata kan nyatanya tidak demikian. Ada orang-orang yang memang mereka itu dikasih kekayaan gitu ya. Terus pada saat dikasih kaya ternyata dia tuh lupa dengan kekayaan tersebut tidak dibagikan. Makanya disebut orang munafik. Nah, makanya sekali lagi Anda jangan minta kaya. Ya, karena kalau udah kaya belum tentu sedekah. Maka mintanya gimana Kang? Minta pengen bantu orang lebih banyak. Minta pengen sedekah banyak. Makanya Allah dikayain. Jangan nunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah insya Allah nanti bakal kaya makin kaya dengan sendirinya kan gitu. Silakan nantilah dibuka lagi Anda dalil-dalilnya dan juga ayat-ayatnya. Poinnya adalah balance-nya kita hidup di dunia dan akhirat itu adalah tentang bagaimana ketika yang diutamakan yang di depan itu akhirat gitu ya, dunia bakal ngikutin sendiri. Gitu ya. Ketika kita nggak fokus ke dunia, akhirat belum tentu ngikutin. Balance di situ. Ya, bukan berarti gini juga. Fokus akhirat, katanya fokus akhirat, pokoknya di pondok cicing ngaji, baca Quran gitu kan. Enggak gitu juga cara mainnya. Ya, ingat kita itu hidup ada 3 ikatan yang akan terjadi. 1, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ubudiyah gitu kan. Kedua adalah hablum minannas, ya. Ketiga adalah hablum min nafsi, dengan diri sendiri. Nah, jangan sampai Anda fokusnya hablum minallah doang nih. Ya. Ingat teman-teman semua, ibadah ubudiyah itu sehari cuma sekian jam doang bisa kehitung. Sholat cuma 5 menit, 10 menit gitu enggak? Kali 5 kali sekian ya. Sedangkan sehari 24 jam. Sisanya itu muamalah loh. Berarti apa? Hablum minannas. Nah, maka jangan cuma sekedar kayak ya hafalan doang misalkan gitu atau misalkan apain. Enggak salah sekali lagi ya. Cuman jika hanya itu jadi salah. Maka tuh ya kita coba bangun jejaring dengan orang-orang sekitar dan surat Al-Jumu'ah kita juga bisa belajar. Ada Allah Akbar, langsung segera ke masjid, udah beres langsung bertebaran di muka bumi. Ya, nah itu konsep kan. Jadi pada dasarnya adalah kita mesti bersosialisasi, membangun jejaring gitu ya, dan bermuamalah dengan orang-orang sekitar. So, monggo fokuskan kita ke akhirat ya, dengan catatan tadi ya, nggak cuma sekedar ngomongin ubudiyahnya saja, tapi juga ikatan yang terjadi tentang hablum minasi dengan akhlak, berarti minallah tentang akidah, lalu minanas tentang muamalah, kan gitu. Ulang ya, hablum minallah itu tentang yang namanya ibadah, hablum minannas itu muamalah, hablum binafsi itu tentang akhlak. Nah, 3-3 yang kita mainkan gitu. Gitu, Kang. Alhamdulillah. Hablum minallah, hablum minannas, hablum binafsik ya. Barangkali begitu Bang Farhan. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, mohon izin Kang, ini ada pertanyaan ke-3 dan ke-4-nya. Di sini ada Mas Ronok dari Indramayu. Pertanyaan ketiga, mangga dibuka kamera sama mic-nya. Oke, cek. Oke, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohim Nopriyadi dari Indramayu Kang. Gini, saya mau tanya, biasanya penyakit anak muda itu mental block Kang. Ya. Nah, gimana sih cara menghindari mental block pada generasi kita nih, kayak kita nih kadang ngerjain sesuatu tapi harus ada ininya gitu. Gitu. Udah itu aja ya. Oke, gini teman-teman. Setiap orang itu punya mental block atau nama lainnya adalah limiting belief masing-masing. Ya. Sebenarnya gini, mental block limiting belief itu bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dikendalikan. Karena kita kadang memerlukannya di konteks yang lain. Contoh ya, misalkan mental block kita adalah menunda-nunda atau misalkan suka malas, moody gitu ya. Nah, itu penting loh di titik tertentu. Ya. Itu penting di titik tertentu gitu ya. Apa yang sesuatu yang memang perlu kita tunda, teman-teman? Coba, apa kira-kira? Tundalah penundaan, bukan gitu bahasanya.
Semakin kita menundanya gitu kan. Tunda lagi apa? Tunda leyeh-leyeh itu harus ditunda gitu kan. Ya udah nanti aja lah gitu. Jadi di konteks yang lain itu penting. Gitu ya. Termasuk juga kayak merasa nggak bisa dan segala macam itu penting. Maka sekali lagi tugas kita mengendalikan. Maka konsepnya dalam konsep pengembangan diri itu adalah kendali diri, kontrol diri. Gitu ya. Bagaimana kita mampu mengontrol diri, mengendalikan diri kita untuk melakukan apa yang Allah suka. Bukan apa yang kita suka loh di sini. Apa yang Allah suka. Ya. Makanya dalam konsep Islam pun kalau misalnya kita lihat gitu ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin adwa samawati wa iddatul muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Yang menginfakkan harta dari kelapang dan sempit. Kedua nih, menahan amarahnya. Ketiga, memaafkan manusia. Menahan amarah ini kan nggak gampang. Buat orang yang sekarang pengen suka marah gitu kan. Nah itu kan kontrol diri, kendali diri. Nah sama juga dalam masalah mental block. Banyak konsep, banyak cara, banyak trik untuk bisa memastikan kita ini menjadi diri yang memang sangat powerful, resourceful. Gitu ya. Kalau bahasa di NLP namanya sebutnya itu Superman pattern gitu kan. Jadi kayak gitu kayak Superman, wah bisa semuanya gitu. Wah, udah kayak S gitu. Wah, gitu kan. Atau misalkan dalam menyelesaikannya itu menggunakan teknik craft. CRAFT. Anda boleh ingat-ingat nih, CRAFT itu apakah? C itu adalah cancel. Misalkan, aduh aku mah kayaknya nggak bisa ngerjain ini, kayaknya aku mah gak bakat, aku mah nggak ada ceritanya tuh 10 turunan, bukan gitu 7 turunan, 10 turunan Jepang kagak ada. C, cancel. Oh enggak, gitu kan. Gua C, udah C ngapain udah C, yang berikutnya R to replace. Enggak, aku orangnya ini kok buktinya tuh teman-temanku, buktinya tuh orang-orang sekitarku, buktinya tuh pamanku. Replace gitu ya. Udah di replace ngapain? A, afirmasikan. Iya, aku kan punya cita-cita pengen jadi kayak Abdurrahman bin Auf tuh. Aku cita-cita pengen jadi kayak Umar. Afirmasikan. CRAF, F fokuskan. Terus tiap hari ulangi terus. Ya. Udah F ya, T itu tren dilatih. Nah, ini triknya banyak sebenarnya. Trik pengembangan dirinya, NLP-nya, hipnosisnya, terapinya gitu kan. Intinya adalah mental block, limiting belief itu tidak harus kita hancurkan, yang perlu kita manage dan kendalikan. Ada kalanya kita perlu malas kok. Malas karena ketika misalkan fisik tubuh kita udah mulai protes nih, terlalu overload gitu, capek ya, perlu malas dikit. Ya. Ada kalanya kita perlu menunda kok ketika kita melihat sesuatu itu tidak bermanfaat, tidak memberdayakan, ya paling kita tunda aja, jangan lakuin gitu, rebahan gitu. Gitu Kang. Ya. Skron Kang, skron. Ya. Satu lagi mungkin ya. Iya, mangga. Alhamdulillah satu lagi, hatur nuhun Kang. Ya, Kang Zenal dari Sukabumi. Ada? Ada. Oh, dunia, monggo Sukabumi. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Zainal dari Sukabumi. Cerita sedikit. Tadinya saya berpikir mau main film bareng sama Kang Dewa. Oh iya. Di tahap akhir nggak lulus, Kang. Aduh. Oh gitu. Iya. Ya. Saya dari Sukabumi, mungkin di tempat kelahirannya Kang Dewa juga. Yang saya tanyakan adalah mungkin untuk sedekah jor-joran kayak Kang Dewa sekarang itu kita belum bisa gitu. Nah, tapi dari kita semua itu pasti punya targetan buat sedekah. Berapa juta kah gitu. Tapi yang saya tanyakan adalah alokasinya itu. Kan sedekah itu yang pertama harus ke yang dekat gitu kan. Keluarga, teman, sahabat. Persenan sedekahnya itu, yang saya tanyakan persenan sedekahnya itu berapa loh? Ya. Udah itu aja. Oke, teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kita melihat konsepnya dari gayanya Utsman, ya Utsman bin Affan itu, dia menggunakan sebuah konsep 1/3. Jadi 1/3 dipakai, 1/3 diputerin balik ke bisnis, 1/3 disedekahin. Berarti kan itu artinya 33% ya. Monggo tuh kalau mau niru, ya kita tiru dengan cara seperti itu. Jadi 33% kita bagikan untuk sedekah, 30% untuk diinvestasikan, 33% untuk kehidupan. Tapi juga lagi-lagi fleksibel. Maka sekali lagi tidak ada yang mengharuskan sedekah brutal, tidak ada yang mengharuskan sedekah banyak. Ya. Karena ini jatuhnya sunnah kan, bukan wajib gitu posisinya. Nah, kalaupun misalkan mau berbagi ataupun bersedekah, monggo ditargetkan secara perlahan, naik aja angka presentasinya. Ya.
Misalkan saya punya presentasi katakanlah sebulan berapa persen, awalnya 5% nih gitu ya, naik lama-lamaan jadi 10%, 15%, 20%. Maka poinnya yang dinaikkan misalnya penghasilan kita ini naik. Yang pada saat penghasilan naik itu yang dinaikkan bukan gaya hidup. Maka yang pertama harus kita manage adalah kondisi kita di kehidupan, kebutuhan kita. Jadi misalkan nih kebutuhan kita di listing dulu, dirinci. Ternyata sebulan butuh 10 juta misalkan, ya. Terus kita pengen investasi berapa, terus tabungan berapa. Maka gaya mainnya adalah alokasinya ada 4 poin, 4 pos. Ya. Pertama adalah pos untuk living untuk kehidupan, berarti buat makan, minum, juga ya buat kehidupan lah, beli apa segala macam buat hidup sehari-hari setiap bulan gitu ya. Kedua adalah untuk saving, untuk tabungan. Berarti tabungan di sini termasuk di dalamnya adalah tabungan untuk anak misalkan, katakanlah untuk masa depan, terus juga untuk keluarga, untuk sakit dan segala macam, ya. Ketiga adalah untuk investing, ya, untuk investasi di bisnis. Yang keempat untuk giving. Nah, bagaimana pembagiannya, teman-teman semua? Ini tergantung, ya. Mungkin awal-awal akan besar di living. Living kita misalkan 50% atau living kita 70%. Tinggal Anda bikin target. Nah, saya punya cara, punya presentasi sendiri nih. Saya coba akan buka, saya bisa munculin slide gak nih? Saya punya cara gitu ya, yang dimana ini juga memang rada gak normal gitu ya. Rada gak normalnya adalah karena ya lagi ya, kita gak mengikuti aliran financial planning pada umumnya, tapi cara yang ekstrim lah gitu ya. Ini saya coba akan buka. Oke. Bangga sudah jadi Nah, ini udah ya. Misalnya ya, kita lihat nih, income kita misalkan 1 sampai 10 juta sebulan. Maka living kita 30%, saving kita 20%, investing kita 30%, giving kita 20%. By the way, saya ngomong gini ini udah saya praktekin ya. Jadi bukan dalam kondisi udah titik sekarang nih. Sejak 21 tahun usia saya itu udah saya praktekin. Jadi ada perputaran presentasi geser gitu. Jadi gini, kalau ngelihat terutama buat orang-orang yang jadi saksi hidup saya, kurvanya tuh nggak gini, nggak naik, tapi lurus, langsung gitu. Kenapa langsung gitu? Karena efek dari investing sama giving. Kalau saya yang meyakini begitu. Jadi justru hidup itu sederhana banget. Living saya kecil. Nah ini bisa lihat ya, 1 sampai 10 juta itu adalah 30% living, saya ulangi ya, 30% giving, living, 20% saving, investing 30%, giving 20%. Misal contoh, income Anda 5 juta, maka 1,5 juta untuk kebutuhan, 1 juta untuk tabungan, 1,5 juta untuk investasi, 1 juta untuk berbagi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda berani membagikan 1 juta di saat income Anda 5 juta? Kan itu rada ekstrim, tidak biasa kan? Karena biasanya di angka 5 juta, gua ya 5.000 lah atau 200.000 gitu kan. Lagi-lagi ini kan makanya tadi kenapa saya mengawali sesi sharing ini dengan kata-kata keimanan gitu kan. Presentasi berbagi itu tergantung iman. Nah, monggo coba aja latih. Nah, kebutuhan 1,5 juta, kan gila gak? Ini sederhana banget. Dan saya dulu waktu masih ingat Pak, saya sama istri juga harus ngirim ke ibu juga gitu kan. Iya, gue hidup sederhana banget. Menderita lah beneran gitu kan. Tapi bukan berarti nggak ada duit ya. Poinnya adalah, misalnya, ini apalagi dulu punya utang kan. Nah, utang saya itu pas giliran porsi investasi saya ganti jadi berbagi, jadi utang. Waktu dulu ya. Jadi kondisi investing itu jadi debt. Itu pun kadang dibagi 2. Jadi kalau 1,5 juta untuk investing itu 750.000 untuk investasi, 750.000 untuk utang gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan asumsinya income kita di angka 11 juta sampai 50 juta. Oke lagi ya, 11 juta sampai 50 juta. Maka, mulai tuh livingnya kita berkurang. 15%, tadi kan 30%, 15%, saving 5%, investing 30%, giving 50%. Nah, mulai stres di sini nih. Ya. Nah, contoh income kita 25 juta. 25 nih income kita nih. Nah, maka 3.750.000 untuk kebutuhan. Nah, kebanyakan orang di luar sana kawan-kawan, ketika income dia 25 juta, gaya hidup dia 20 juta. Benar nggak? Makanya tahan, udah hidup sederhana 3,5 juta ya. 3.700.000. Nah,
tabungannya di tabungan cuma 1.250.000. Karena kan dia juga terus bergerak kan, bukan berarti tabungan untuk kayak dibanyakin, ngapain dibanyakin tabungan? Ingat konsep tadi, rezeki. Tabungan itu bukan rezeki, ya. Harus diputerin. Nah, ketiga investasi 7,5 juta. Nah, ini poinnya. Makanya kenapa saya pada saat punya duit langsung investasi. Akuisisi bisnis, beli ini, beli saham bisnis sebenarnya. Kita properti, main di bis ini lagi promosi, dibikin project gitu. Nah, terakhir baru tuh yang berbagi 12,5 juta. Berani ke 50%. Tiba-tiba Allah kasih kita misalkan income 51 sampai 100 juta. Nah, mulai berubah. 10 living, 10 saving, 30 investing, 50 giving. Jadi 75 juta misalkan sebulan. Berarti 7,5 juta buat kebutuhan. 7,5 juta tabungan, 22,5 juta investasi, berbaginya 37,5 juta. Memang rada stres nih. Ini bakal ditolak auto tolak sama financial planning karena nggak ada tentang asuransi. Gue menganggap asuransi gak boleh ya. Kagak ada asuransi gue mah. Gitu. Nah terakhir pada saat income kita di atas 100 juta, 5% living, saving 10%, 35% investing, giving 50%. Contoh misalkan income kita 250 juta. 12,5 juta itu kebutuhan. Kebayang nggak teman-teman? 12,5 juta loh, pada income kita 10 juta loh. 12,5 juta kebutuhan, 25 juta tabungan. 87,5 juta itu investasi, 125 juta kita berbagi. Makanya kenapa, misalnya Allah, saya doakan semuanya, semoga siapapun yang hadir nonton siang pagi ini, kawan-kawan yang di pondok maupun yang di Instagram, 800 orang, semoga Allah izinkan untuk bisa sedekah brutal, sebrutal-brutalnya ratusan juta gitu ya. Misalnya jepret Allah kasih 1 miliar. Bagaimana kamu manage duit? Ayo, berapa income Anda? Jangan sampai dikasih 1 miliar langsung 500 juta gaya hidup, beli mobil, beli rumah apa? Ini belum apa-apa gitu loh. Ya kayak gini OKB nih yang saya bilang, orang kaya baru. Orang kaya beneran itu hidupnya sederhana. Amalnya yang luar biasa gitu. Ya, enggak usah nunjukin lah, ngapain? Kita cari mukanya jangan di hadapan followers lah, cari mukanya di hadapan Allah aja. Maka 5% cukup. Lah income kita 1 miliar, 5% berapa kan? 50 juta udah lebih dari cukup, bener gak? Itu pun pas saya yakin nyisa, saya yakin. Jadi ketika gak mungkin lah 5%, ya mungkin tergantung presentasi dari berapa. Nah sisanya itu yang baru kita hajar belah di wakaf, sedekah, zakat, dan investasi. Makanya kemarin ini salah satu hikmah juga nih, saya kemarin jadi juragan juragan zaman now gitu kan, jadi mentor gitu kan. Ternyata banyak di antara peserta itu yang memang butuh banget bantuan. Ya padahal sebenarnya ya angkanya sih gak seberapa gitu. Ibaratnya dibandingkan giveaway setiap hari juga masih gedean saya gitu. Tapi luar biasanya adalah gini. Oke, artinya ternyata UMKM ini perlu banyak dibantu. Itu makin tersadarkan saya lagi. Ya, saya kepikirannya kalau misalkan gue ada budget 500 juta sampai 1 miliar sebulan, gue puterin di UMKM yang budgetnya cuma ngasih 10 jutaan, 10 juta dikali misalkan 1 miliar, berarti kan 100 UMKM terbantu, Pak. Gitu. Ini Masya Allah gitu. Ini saya lagi putar otak ke situ tuh. Makanya saya bulan Maret kalau nggak April saya mau bikin venture capital, tapi buat UMKM. Doain aja dari teman-teman pondok yang punya dia pagi doain gitu ya, semoga Allah mudahkan agar bisa nolong lebih banyak lagi gitu sih. Amin. Gitu kan. Amin. Begitu ya presentasinya, presentasi pembagiannya disesuaikan dengan penghasilan. Jadi saran saya sih hidup sederhana mungkin ya, yang dibikin nggak sederhana itu ya investasi sama giving-nya gitu. Masya Allah, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan-harapan dan banyak pula doanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan ya Kang ya. Dan alhamdulillah tepat 2 menit lagi jam 6.30. Mudah-mudahan di bulan depan di sesi selanjutnya bisa kemudian kita bersua lagi Kang. Dan harapan besar kami mudah-mudahan ada waktu khusus barangkali begitu ke pondok bisa kemudian diskusi langsung dan sebagainya Kang. Insya Allah. Baik, barangkali ada statement akhir dan sebagainya Kang? Mangga. Ya, oke teman-teman semua yang ada di pondok ya. Intinya adalah kita sekarang saat ini gitu ya, bersama-sama belajar tiap harinya itu ya pada dasarnya adalah untuk memastikan kapasitas makin besar agar nanti makin banyak lagi tuh hal yang bisa kita lakukan dan menjadi manfaat buat banyak orang. Ya, maka lagi-lagi sebelum kita nolong orang ya pastikan juga kita kapasitasnya udah besar ya.
agar Allah nanti pada saat ngasih tuh bisa dipertanggungjawabkan tuh duitnya gak kemana-mana gitu ya. Jadi semua itu bisa benar-benar tepat sasaran. Gitu ya, semoga nanti teman-teman di pondok sesuai dengan visinya pengen menjadi pribadi yang memang Qur'ani, mandiri dan juga peduli, itu bisa benar-benar tercapai. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Salam buat teman-teman yang lain juga para asatidz di sana. Insya Allah nanti saya coba agendakan untuk kembali bisa bermain ke sana juga nyapa teman-teman semua yang ada di pondok ya. Terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih semuanya. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.